Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Novia Nuraini. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Yang pertama-tama saya hormati panitia dan penyelenggara kompetisi ilmiah nasional AIPNEMA 2021 dan para penonton yang nanti akan melihat video saya ini. Di sini tujuan saya adalah untuk memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan madu sebagai terapi komplementer untuk menurunkan frekuensi BAB dan konsistensi feses dengan menggunakan skala Bristol pada balita diare akut. Yang pertama adalah latar belakang. Prevalensi diare. Diare merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana konsistensi feses lembek atau cair bahkan bisa saja berupa air dan frekuensinya lebih dari batas normal, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari. Penyakit diare menyumbang sekitar 5.300 kematian per tahun atau 9% dari total kematian diantaranya adalah anak usia di bawah 5 tahun dan menjadikan penyebab kematian anak kedua paling utama di seluruh dunia. Menurut Kemenkes RI, diare merupakan suatu penyakit endemis di Indonesia yang berpotensi terjadi KLB atau kejadian luar biasa yang disertai dengan kematian. Yang selanjutnya adalah penyebab diare. Diare bisa disebabkan karena infeksi, malabsorpsi, makanan, dan psikologis anak. Upaya penanganan diare. Diare bisa diatasi dengan menggunakan teknik farmakologi dan non-farmakologi. Salah satu teknik non-farmakologi adalah menggunakan madu sebagai terapi komplementer. Di penelitian ini, saya menggunakan madu untuk mengurangi frekuensi BAB dan konsistensi feses karena madu memiliki kandungan pH yang rendah, dibuktikan dengan keasaman yang menghambat bakteri patogen dalam usus dan lambung. Madu juga membantu dalam penggantian cairan tubuh yang hilang akibat diare. Madu merupakan agen antiinflamasi yang dapat membantu memperbaiki mukosa usus yang rusak dan merangsang pertumbuhan jaringan baru. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengaplikasikan madu sebagai terapi komplementer pada anak diare akut dengan proses pendekatan keperawatan. Sedangkan tujuan khususnya adalah melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi perbedaan kuantitas frekuensi BAB dan sesudah pemberian madu sebagai terapi komplementer pada balita diare akut. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah lembar observasi untuk frekuensi BAB, skala Bristol untuk menilai konsistensi feses, dan lembar observasi sanitasi dasar lingkungan. Langkah pengumpulan data. Yang pertama, mengajukan surat izin penelitian ke Prodi D3 Keperawatan. Yang kedua, menyampaikan surat izin penelitian ke Desa Ngandean, Kecamatan Gunung Tuban. Yang ketiga, memilih responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dan selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, meminta orang tua untuk menandatangani lembar persetujuan penelitian dan menanyakan kepada orang tua tentang frekuensi BAB dan konsistensi feses pada balita. Untuk yang kelima, menjelaskan kepada orang tua tentang cara pemberian madu, yaitu terapi madu selama 5 hari dengan dosis 5 cc madu dan diberikan 3 kali sehari yang diberikan pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 9 malam. Untuk step yang keenam, menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan balita atas ketersediaannya menjadi subjek penelitian. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Data yang ditemukan dari pengkajian pada ketiga responden adalah frekuensi BAB lebih dari 3 kali per hari dan konsistensi fesesnya mengukur menggunakan skala Bristol ada tipe 7 atau berbentuk cair. Masalah keperawatan yang muncul pada ketiga responden berbeda, yaitu salah satu responden dengan masalah keperawatan diare berhubungan dengan terpapar kontaminan. Sedangkan 2 responden lainnya, masalah keperawatannya adalah diare berhubungan dengan proses infeksi. Berdasarkan analisis data yang ditemukan ketiga responden, penulis membuat intervensi keperawatan yaitu identifikasi penyebab diare, monitor warna, frekuensi BAB, konsistensi feses, dan berikan terapi komplementer madu.
Sedangkan kriteria hasil yang hendak dicapai yaitu konsistensi feses membaik atau normal tipe 4 dan 3 skala Bristol. Frekuensi defekasi membaik atau normal kurang dari 3 kali per hari. Peristaltik usus membaik atau normal balita 6-15 kali per menit. Dari kedua grafik ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan frekuensi BAB dan konsistensi feses dari hari pertama menggunakan madu sebagai terapi komplementer sampai hari kelima. Penerapan ini dilakukan pada 3 responden dengan diare yaitu anak J 4 tahun, anak T 3 tahun, dan anak M 3 tahun. Yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut didapatkan adanya penurunan frekuensi BAB dan konsistensi feses. Karena dari hasil ketiga responden menunjukkan frekuensi BAB awal lebih 3 kali per hari menjadi kurang 3 kali per hari dan konsistensi feses awal berbentuk cair atau tipe 7 menjadi normal atau tipe 3 dan 4. Hal ini didukung oleh penelitian Khalid yang mengatakan bahwa madu lebih mempercepat kesembuhan diare, kemungkinan disebabkan madu memiliki aktivitas mikroba dari beberapa reaksi yang meliputi rendahnya aktivitas air pada madu, pH yang rendah, dan juga kandungan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan senyawa antiseptik yang menjadikan madu dapat digunakan sebagai pengganti antibiotik. Dari hasil penelitian ini, dapat diindikasikan bahwa terapi komplementer madu efektif untuk menurunkan frekuensi BAB dan konsistensi feses pada balita. Sedangkan kesimpulan utama dalam penelitian ini bahwa madu dapat digunakan sebagai terapi komplementer untuk menurunkan frekuensi BAB dan konsistensi feses. Saran dari penulis adalah, bagi pasien terapi komplementer madu dapat diterapkan pada balita dengan diare untuk menurunkan frekuensi BAB dan konsistensi feses. Bagi perawat, terapi komplementer madu sebagai intervensi keperawatan mandiri dalam mengelola diare, dan sedangkan bagi keluarga pasien memberi dukungan kepada pasien dalam penerapan terapi komplementer madu. Sekian pemaparan hasil karya tulis ilmiah saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan jangan lupa like video saya. See you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.